Berjuang itu tidak hanya di medan peperangan, tapi mengkaji ilmu juga berjuang. Mencari rezeki yang halal berjuang. Tidak hanya belajar, kemudian baca kitab, perang, enggak hanya itu. Termasuk mencari rezeki yang halal bagian dari al-jihad fi sabilillah. Maka kita harus betul-betul menjalani hidup ini dengan melakukan hal-hal yang baik selalu. Jangan sampai ada yang mencoba mengarahkan kita ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد. المحترم والمكرم الحبيب علي بن أحمد الحداد حفظه الله تعالى ورعاه. Al-muhtaramin wal mukarramin, para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, yang kemudian memberikan kesempatan bagi kita bisa berada di sebuah tempat yang kata Nabi adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Kemudian kita di sini sama-sama hadir bukan untuk urusan dunia. Kemarin lagi pada kumpul terus tuh pejabat-pejabat untuk bagi-bagi jabatan. Ente jabatannya ini ya, ente ini ya. Ente ini jabatan, ente ini, ntar duitnya sekian, proyeknya ini. Di sini ada yang datang buat nyari jabatan. Ini sekarang nih, enggak. Nyari duit kali, enggak juga. Datang mau ngapain? Kita datang mau nyari keridhaannya Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Kita datang mau kalau dalam riwayat itu Abu Hurairah pernah bilang sama para sahabat, Nabi lagi bagi-bagi warisan tuh di masjid. Pada datang. Kirain Nabi lagi bagi-bagi duit, dirham wa dinar. Ternyata Nabi lagi ngajar begini nih. Mereka datang lagi ke Abu Hurairah. Ente bohong, katanya Nabi lagi bagi-bagi warisan. Nggak ada, kita nggak lihat dirham, kita nggak lihat dinar, nggak ada emas, nggak ada perak. Emang bukan duit. Warisannya Nabi itu ilmu. Nah, siapa yang dapat ilmu, dia dapat bagian dari warisan yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita datang mau cari ridhonya Allah, kita datang mau mendapatkan sebagian dari warisan yang dibagikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita nih para umatnya. Jadi sama-sama kita datang ya bukan untuk urusan yang sifatnya duniawi. Kata Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya itu, wa man yabi ajilan minhu bi'ajilihi, siapa yang jual akhiratnya demi mencari kesenangan dunia, dia korbanin akhiratnya, sungguh dia amat sangat merugi. Rugi luar biasa. Syuhadauna, orang-orang yang syahid, kebetulan 2 hari yang lalu kita juga mendengar kabar syahid pimpinan Hamas, Al-Qaid Yahya As-Sinwar.
Ini luar biasa Bapak-bapak Ibu sekalian. Beliau pernah ditawan, menjadi tawanan di Israel, disiksa di penjara Israel, disiksa, disakitin, tapi beliau samit, tetap tegak, ya, tidak kemudian berubah menjadi pengkhianat, tidak mau menjual kesetiaannya kepada negara. Karena satu dan lain hal Allah jadikan beliau terbebaskan. Kemudian beliau diangkat menjadi qaid, pemimpin ketika Syahid Ismail Haniyah jatuh gugur sebagai syahid. Beliau menjadi pemimpin. Tidak lama menjabat sebagai pemimpin, sekarang beliau mendapat gelar syahid. Asir, qaid, syahid. Enak banget ini orang, ya Allah. Hidupnya menjadi tawanan, disiksa sama Zionis Israel, tapi tidak membuat beliau menjual akhiratnya hanya untuk kepentingan dunia. Beliau asir, qaid, pemimpin, dan sekarang nala ma tamanna, mendapatkan apa yang sangat-sangat diharapkannya, yaitu asy-syahadah fi sabilillah. Ketika di awal-awal menjabat, Bapak Ibu sekalian, yang menarik apa? Orang pada bilang hati-hati, udah jangan ke medan peperangan lagi dah. Tuh lihat tuh Ismail Haniyah tuh diserang, dibom, menjadi tujuan, menjadi sasaran, ya, akhirnya meninggal. Udah ente diam-diam aja dah, di belakang layar aja, jangan maju lagi ke medan peperangan. Emang beliau selalu berada di soft terdepan. Kemarin waktu meninggal yang didapatkan apa? Tasbih. Ya, di pakaiannya itu ada tasbih, ada buku doa, sama uang beberapa doang. Dia cuma punya uang berapa lembar buat bekal dia beli makan, beli ini. Itu aja yang dia punya. Kata beliau waktu dibilangin jangan keluar lagi dah, udah di sini aja diam-diam, udah di sini. Kata beliau mengutip omongan Amirul Mukminin Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah bilang begini, yaumul la yuqdar min ayyi yaumai minal mauti afir, yaumi la yuqdar am yaumi qudir. Hidup ini 2 hari. Ada hari di mana kita enggak ditakdirkan mati, ada hari di mana kita ditakdirkan mati. Kalau enggak ditakdirkan mati, itu mau 1000 bom nyerang saya, kalau saya enggak ditakdirkan mati, saya bakal hidup. Mau ngapain saya takut? Kalau emang belum waktunya, belum waktunya. Tetap saya ada di depan. Tetap saya bakal berjuang demi agama, demi negara, demi Masjidil Aqsa. Enggak ada urusan. Ketika itu hari di mana Allah tidak mentakdirkan saya mati atau meninggal, saya bakal tenang-tenang aja. Mau ngapain saya berusaha lari? Lah emang belum ditakdirin mati. Mau ngapain saya berusaha kabur? Lah belum ditakdirin mati. Mau ngapain? Tenang aja. Am yaumi qudir, atau di hari saya ditakdirkan meninggal. Mau apa yang saya lakukan juga saya bakal meninggal. Biar kata saya di belakang burujin musyayyadah, di bawah benteng yang kuat, ya. Kalau udah ditakdirkan mati, mati, nggak ada urusan. Ya Allah, ya, coba bayangin bapak-bapak ntar di akhirat bersandingan tuh. Ayo, ini mana nih yang umat Islam nih? Ayo kumpul-kumpul. Pas lagi kumpul, sebelah kita siapa? Sebelah kita ada Syahid Yahya Sinwar, sebelahnya Syahid Ismail Haniyah, sebelahnya lagi Syahid Said Hasan Nasrullah. Malaikat tanya, ini Hasan Nasrullah kenapa meninggalnya? Oh, dibom sama Zionis Israel, berjuang, berjihad. Wah, keren. Ismail Haniyah kenapa? Ismail Haniyah syahid juga diserang oleh Zionis Israel. Bagus. Yahya Sinwar, wah, saya ada di medan peperangan, pala saya hancur, ya, tubuh saya bererakan. Wah, keren. Ente? Waduh, kita ditanya, kenapa meninggal? Demam berdarah. Ya, demam berdarah. Kagak enak ya.
Habis malaikat tanya Sayyid Hasan Nasrullah, Syahid Ismail Haniya, Syahid Yahya Senwar, nanya kita kenapa meninggal? Demam berdarah. Jauh banget. Malu kita kalau disandingin sama beliau-beliau. Wah, jauh lah. Malu kita. Oleh karena itu kita minimal jangan lupa terus bacain doa. Saya sekarang nih kalau lagi acara-acara Maulid saya perhatiin yang ceramah nih. Bahas Palestina apa enggak nih? Awal sampai akhir enggak disebut, enggak didoain. Ya, sedih kita. Sedih. Nabi udah bilang kalau kita enggak perhatikan saudara kita, kita bukan bagian dari kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik. Jadi min ayyi yaumai minal mauti afir. Saya harus lari, kenapa? Kalau emang belum ditakdirkan saya enggak bakal mati. Kalau sudah ditakdirkan, biar kata saya di rumah, takdir mati, mati. Maka saya, kata Yahya Sinwar, lebih memilih untuk mati meninggal dalam keadaan berjihad daripada saya di atas kasur, rebaan, sakit, itu dan lain sebagainya. Enggak. Itu kata Sayyidina Ali, omongannya begitu. Jadi 2 hari kita belum ditakdirin, mau ngapain kita takut? Hari di mana kita ditakdirkan, mau lari kemana? Udah ada tentuannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kenapa mati itu nggak dikasih tahu? Ibu misalnya umur 75, misalnya begitu. Bapak yang ini umur 80, umur 75, ayo misalnya nih begitu. Kenapa nggak dikasih tahu begitu? Kata saya punya guru Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada kalau orang jahat dikasih tahu, orang jahat ente bakal mati umur 80 misalnya, kira-kira respon dia apa? Kalau gitu 79 tahun 11 bulan saya mau maksiat dulu. 79 tahun 11 bulan 3 minggu 6 hari saya mau maksiat. Sehari baru saya taubat. Itu pikiran orang jahat. Orang baik pun ada juga nanti masalahnya ketika dikasih tahu, misalnya nih kebetulan umurnya pendek, umur ente 30 doang. Nah itu ketika dia orang baik boleh jadi dia akan frustasi. Ya udah deh, mau ngapain belajar, mau ngapain saya perdalam ilmu, mau ngapain kalau emang nanti umur saya nggak panjang, udah dah gini-gini aja dah, biarin. Makanya kematian itu menjadi rahasia. Kalau kita mau mengejar yang namanya husnul khatimah, kita harus menjalani husnul hayat, husnul aish fi sabilillah. Kalau mau meninggalnya baik, hidupnya kudu baik. Yamutul insanu alama asya alaih. Seorang mati atau meninggal sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya ulangin sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, kematian gak usah ditakutin. Itu pejuang-pejuang yang ada di medan peperangan, kalau emang belum waktunya meninggal, gak bakal meninggal. Orang yang sakit udah rebaan di atas kasur, mohon maaf, mungkin koma, mungkin stroke 5 tahun, 10 tahun, kalau belum waktunya gak bakal meninggal. Wah, ada yang sehat afiat, kalau emang udah waktunya meninggal, detik itu juga dia akan meninggal dunia. Ya, jadi ingat ada 2 hari kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yaumu la yuqdar wa yaumu qadir. Hari di mana saya belum ditakdirkan mati, biar kata ada 1000 rudal Israel nyerang saya, kalau Allah belum takdirkan saya meninggal, saya nggak bakal meninggal. Atau hari di mana udah ditakdirkan, masya Allah, ikutan ngaji nih, anaknya Arif nih, ya deh. Siapa namanya nih? Fatimah, Allahu Akbar. Fatimah. Ala qissat Fatimah, ini karena namanya Fatimah kita bahas sedikit Sayyidah Fatimah. Pertanyaan saya, kenapa Siti Fatimah menjadi perempuan terbaik sepanjang masa? Jadi kalau ditanya nih bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, siapa makhluk terbaik? Jawabannya pasti Nabi Muhammad.
Kalau pertanyaannya spesifik siapa wanita terbaik, jawabannya ada 4. Nabi bilang 4 wanita terbaik. Ada Siti Asiyah, ada Siti Maryam, ada Siti Khadijah, ada Siti Fatimah. Nah, dari 4 ini yang terbaik adalah Siti Fatimah. Pertanyaannya, apakah Siti Fatimah menjadi mulia hanya karena dia anaknya Nabi? Oh, ini anaknya Nabi nih, udah jadi perempuan nomor 1 dah. Begitu gak? Begitu gak Pak kira-kira Pak? Tidak Pak, nggak begitu. Sebagai bukti misalnya putranya Nabi Nuh, bukan sembarang Nabi nih, Nabi Ulul Azmi, 1 dari 5 Nabi terbaik. Nah, anaknya Nabi Nuh itu tenggelam juga sama orang-orang zalim. Ketika Nabi Nuh bilang, ya Rob, selamatin nih anak saya, kata Allah, enggak, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya, enggak, ini enggak bakal selamat dia nih. Anak saya itu ya Allah, enggak selamat, amalnya jahat. Anak Nabi Nuh, kata Allah, enggak selamat. Nah, jadi enggak jadi jaminan anak Nabi, keluarga Nabi terus jadi selamat. Enggak pernah ada jaminan itu dari Nabi. Tapi Siti Fatimah menjadi wanita terbaik sepanjang masa. Ini bukti bahwa Rasulullah berhasil menjadi ayah yang mendidik anaknya untuk menjadi anak yang terus berada di jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berhasil Nabi mendidik anak, mendidik, mengajarkan, mengarahkan, sehingga ini anak Fatimah Az-Zahra menjadi putri atau wanita terbaik sepanjang masa. Dari Siti Hawa sampai hari kiamat, yang nomor 1 itu perempuan adalah Sayyidatuna Fatimah. Ini karena tadi ada Fatimah nih, kita bahas sedikit dah. Kirmal isim Fatimah. Dan ada satu kemuliaan lagi Arif, nggak boleh teriak di hadapan wajahnya, nggak boleh memanggil namanya dengan emosi. Ya, itu khusus untuk nama Fatimah ada anjuran seperti itu, gitu ya. Tapi tentu itu jadi doa yang luar biasa. Semoga putrinya menjadi pengikut Siti Fatimah. Nah, itu Al-Qaid Yahya Sinwar. Al-Qaid Yahya Sinwar. Minimal kita jadi pecinta orang-orang hebat. Karena ada satu janji dari Nabi, kita bakal dikumpulin sama orang-orang yang kita cintai. Minimal itu. Bukti cinta kita apa? Paling tidak setiap hari itu kita sebut tuh perjuangannya. Kita sebut al-muqawamah, perlawanan terhadap Zionisme Israel yang ada di Palestina, di Palestina. Kita mengenang jasa-jasa mereka. Itu bukti bahwa kita cinta. Dan jaminan dari Nabi, kita bakal kumpul, manusia akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau cintanya sama para syuhada, para abtal, ya kita akan kumpul. Jadi kayak tadi tuh saya bilang, kita dibarisin di akhirat, lagi ditanya sama malaikat, ada 4 nih. Ada Said Hasan Nasrullah, Ismail Haniyah, ada Yahya Sinwar, ada kita. Said Hasan kenapa? Oh, dibunuh Israel. Wah, keren. Dibunuh Israel. Ente kenapa? Ana mati biasa. Tapi ana cinta sama mereka, wahai malaikat. Tapi ana selama hidup, ana mensyiarkan perjuangan mereka. Ya, ana gunakan apa yang ada, misalnya perkembangan zaman, media sosial. Ini kita punya, ini tadi dihapus tuh sama media sosial. Saya pasang fotonya Yahya Sinwar, dihapus. Anda melanggar, katanya. Saya melanggar gara-gara pasang foto Al-Qaid, Al-Mujahid, Al-Syahid. Luar biasa. Jadi nggak pernah ada rasa takut. Bahasa Al-Qur'annya begini, ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara kaum mukminin ada yang jujur ketika mereka mengambil janji di hadapan Allah
untuk terus berjuang. Ada orang yang berjuang tapi setengah-setengah, ntar semangat, ntar turun. Kalau mereka nih benar-benar mustaqim, benar-benar teguh pendiriannya. Kata Allah apa? Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah mengakhiri hidupnya dengan syahadah, menjadi syuhada. Wa minhum man yantazir. Ada di antara mereka yang selalu menunggu datangnya asy-syahadah, selalu menanti-nanti. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah merubah jalan hidupnya sedikit pun. Itu hebatnya para syuhada seperti itu. Jadi buat mereka itu kematian satu hal yang bukan menakutkan gitu. Justru mereka melihat kematian adalah momen perjumpaan mereka dengan Allah, perjumpaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika diancam akan dibunuh, beliau bilang, abil mauti tuhaddiduni ya ibnat tulaqa. Apakah engkau mengancamku dengan kematian? Ama alimta, tidakkah engkau tahu? Innal mauta lana adah, buat kami kematian itu hal biasa. Wa karamatuna minallah asy-syahadah, dan kemuliaan kami dari Allah adalah ketika kami bisa meninggal sebagai seorang syahid. Berapa waktu lalu di majelis lain saya cerita guru saya waktu saya masih kuliah di sono itu ditembakin sama ISIS. Saya posisinya di lantai 2 nih, saya di lantai 2, di lantai 1 guru saya ditembakin berkali-kali. Yang ditembak bukan kaki doang, bukan tangan, leher ditembak, perut ditembak, tapi nggak meninggal, nggak syahid. Padahal waktu ditembakin beliau cerita, waktu saya ditembak tuh tempo hari saya girang, alhamdulillah menjadi syahid. Nggak taunya masih hidup. Ternyata nggak gampang menjadi orang yang masuk ke kelompok golongan syuhada gitu ya, nggak gampang. Nah kita kalau mau jadi kelompok syuhada, kita berjalan atau menjalani hidup kita sesuai dengan syariat Allah. Berjuang itu tidak hanya di medan peperangan, tapi mengkaji ilmu juga berjuang, mencari rezeki yang halal berjuang. Bahkan ada cerita di Damaskus, tempat kita belajar dulu, diceritakan oleh guru kita namanya Syekh Hisham Al-Burhani, tentang kakak beradik yang wafatnya begitu indah. Si kakak kerja tukang kayu, si adik kerjanya kegiatannya adalah menuntut ilmu, mengajar, cari ilmu lagi, belajar, kemudian diajarkan ilmunya. Nah, dua-duanya ini meninggal husnul khatimah. Bahkan yang menguburkan, yang bernama menguburkan itu tukang gali kubur, orang biasa, namanya Abdurrahman Al-Haffar. Itu dia futihalahu ya. Tentu ini mungkin pembahasan keramat-keramat ya, sedikit aja, karena ini guru saya yang nyampein di Damaskus dulu, jadi pasti thiqah, karena keramat itu ada bapak-bapak sekalian. Sekarang ini orang agak anti bahas keramat karena memang kadang-kadang suka di hiperbola gitu ya, padahal keramat itu ada kitab namanya Jami' Karamatil Aulia. Jangan jauh-jauh dah bapak-bapak, kalau pergi ke ziarah Sunan Ampel, di sana ada satu orang namanya Mbah Kiai Soleh, meninggal hidup lagi, meninggal hidup, meninggal hidup, meninggal hidup, meninggal hidup. Kuburannya ada 9 di dalam komplek pemakaman Sunan Ampel. Mbah Kiai Soleh. Kita ziarah di sini lagi. Jadi dia udah meninggal, berapa waktu lagi kemudian datang lagi, hidup lagi. Habis itu meninggal lagi, kuburin tempat lain. Ada lagi, subhanallah, kuburin lagi tempat lain.
Itu karamah itu ada ketika Allah memberikan kekuasaannya kepada hamba-hamba yang dicintai, itu hal yang mudah. Para nabi tentu memiliki mukjizat, para wali juga memiliki karamah, gitu ya. Nah ini Abdurrahman Al-Haffar dibukakan, dia melihat waktu dia taruh ini jenazah disambut oleh dua malaikat yang berpakaian serba putih. Kaget dia. Besoknya berapa bulan si kakak yang kerja tukang kayu juga sama disambut. Dia tanya sama ibunya, ibunya masih hidup karena masih muda nih, dua-duanya meninggal. Ibu ini siapa? Iya, saya seorang ibu yang lagi dapat musibah, dua anak saya meninggal dalam waktu yang tidak berjauhan, selang beberapa bulan aja. Enggak, saya mau tanya ibu ini siapa? Anak ibu dua-duanya luar biasa ini. Waktu saya taruh belum pernah itu saya kejadian. Saya ngelihat ada yang nyambut. Oh, anak saya yang meninggal duluan tuh yang si itu talibul ilm, dia santri. Selain santri juga dia mengajar, bikin majelis. Nah, ntar kadang-kadang dia perlu uang buat beli kitab, buat bantu jamaahnya yang perlu bantuan, buat bikin pengajian. Lah dia minta sama saudaranya nih yang kerja tukang kayu. Nah, jadi tidak hanya belajar, kemudian baca kitab, perang, nggak hanya itu. Termasuk mencari rezeki yang halal, bagian dari al-jihad fi sabilillah. Termasuk al-jihad fi sabilillah. Menghindarkan diri kita dari luqmatul haram, bagian daripada jihad. Maka kita harus betul-betul menjalani hidup ini dengan melakukan hal-hal yang baik selalu. Jangan sampai ada yang mencoba mengarahkan kita ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Waliyadzubillah. Bapak Ibu, kita nggak selamanya bisa hadir di sini. Dulu di sini ada suaminya Bu Haji, namanya Haji Mukhtar. Dulu kita bikin pengajian di sini, beliau hadir. Sekarang sudah kembali ke rahmatullah. Dulu kalau kita ada pengajian, istrinya Habib Ali, almarhumah Syarifah Faizah bantuin. Nah, sekarang udah kembali ke rahmatullah. Nggak selamanya nih kita bisa hadir begini. Yauminal ayyam, suatu hari nanti kita juga akan menyusul mereka yang telah lebih dahulu kembali. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda begini, idza maridal abdu, kalau ada hamba sakit, gara-gara sakit dia nggak bisa lagi hadir pengajian, dia nggak bisa lagi sholat jamaah di masjid, dia nggak bisa lagi puasa Ramadan karena tubuhnya udah nggak mampu, dia nggak bisa lagi misalnya bersilaturahmi, puasa Senin Kemisnya udah nggak pernah dikerjain. Kata Nabi, orang yang sebelum sakitnya dia rajin, Pak Wandi ini Masya Allah tiap sholat di masjid. Misal nanti mudah-mudahan Pak Wandi panjang umur sehat afiat. Misal nanti berapa puluh tahun lagi jatuh sakit misalnya yang membuat beliau nggak bisa hadir ke masjid. Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan, kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Tetap diberikan baginya pahala sholat berjamaah di masjid sekalipun dia sholat di rumah. Karena apa? Karena dia tidak datang ke masjid bukan karena nggak mau, tapi karena sakit. Coba dia sehat datang. Hanya karena Allah kurangin kemampuannya, Allah ambil kesehatannya sehingga membuat Pak Wandi misalnya nggak bisa lagi ke masjid. Itulah yang membuat Pak Wandi tidak ke masjid. Padahal mah kalau sehat mah pasti ke masjid. Nah, itu kata Nabi, orang yang model begitu tetap akan diberikan tuh pahalanya sekalipun dia tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Sekalipun dia nggak bisa lagi misalnya baca Quran, dulu rajin tiap hari 1 juz, sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Mata udah susah, udah rabun. Dulu misalnya
Arif misalnya lagi sehat-sehatnya nih, lagi seger-segernya, kerja lancar alhamdulillah, kemudian menyisihkan sebagian rezekinya untuk disedekahkan. Nanti katakan berapa puluh tahun lagi, kondisi udah mulai menurun, kesehatan, pekerjaan udah tidak sebaik sekarang, sehingga mungkin sisa-sisa tabungan aja buat dia nafkahin keluarganya, membuat dia tidak lagi mampu bersedekah. Kenapa nggak sedekah? Mau sih, tapi duitnya nggak ada. Nabi bilang, ya, kutiba lahu ma kana ya'mal, tetap dicatat baginya apa yang dahulu dia kerjakan. Muqiman shahihan, sempurna tanpa dikurangin suatu apapun. Au safar, nggak hanya sakit, atau dia meninggal dunia. Safar di sini ada dua, ada safar muaqqat, ada muabbad. Ada safar berpergian yang sifatnya sementara, ada yang selama-lamanya. Lah yang sementara ini misalnya, contoh misalnya di sini ada pengajian Sabtu, Ustadz Fawaz katakan misalnya, Ustadz Fawaz Fauzan biasa ngajar, tiba-tiba beliau pergi ke umroh yang membuat misalnya beliau berhalangan hadir, ya. Nabi bilang karena dia udah rajin istiqamah mengajar, lalu karena satu dan lain hal dia harus pergi membuat dia nggak bisa mengajar, tetap dicatat baginya pahala dia mengajar, tetap dicatat. Karena kalau dia ada di sini pasti dia ngajar. Itu baiknya Allah luar biasa. Nggak ngerjain aja tetap dicatat, karena Allah menghargai keistiqomahan kita. Atau safar muabbad, perjalanan selama-lamanya nggak pulang-pulang, meninggal dunia, sama tetap ketika dia meninggalkan kebiasaan baik dia selama di dunia, ya, ada amal jariah yang ditinggalkan, ada ilmu yang pernah diajarkan, ada semangat dakwah yang tertularkan kepada yang lain, tetap diberikan baginya pahala-pahala tersebut sempurna, tidak terkurang suatu apapun. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya mari sama-sama kita memanfaatkan masa di mana kita lagi pada sehat sekarang nih, sehat afiat, istiqomah yang istiqomah gitu dalam kebaikan, sehingga kalau kita udah nggak mampu nanti, tetap Allah akan berikan ganjaran pahalanya buat kita. Terakhir mungkin saya tutup dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Kurdi, dijelaskan di situ bahwa inna arwahal mu'minin ya'tuna kulla yaumin ila sama'id dunya wa yaqfuna bihidha'i buyutihim. Sungguhnya arwah kaum mukminin ini kan kita banyak nih keluarga udah ada meninggal nih. Ada bapak ibu kita, kakek nenek kita, keluarga kita yang lain. Sesungguhnya arwah mereka itu kaum mukminin datang, ya, melihat dari ketinggian ke arah pojokan-pojokan rumah kita, sisi-sisi rumah kita diperhatiin sama dia. Kamar, ruang tamu diperhatiin. Bagus kalau kita lagi sholat, kita lagi baca yasin. Ini kalau lagi anak-anak lagi pada main game, lagi hal-hal yang enggak manfaat, kan kesian. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazin miraran, dan setiap arwah tersebut akan memanggil keluarganya dengan suara sedih. Dia memanggil tuh dengan kesedihan, miraran, berkali-kali manggil. Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai kerabat-kerabatku, wa waladi, anakku katanya, wa man sakanu buyutana, wahai kalian, anakku, keluargaku yang kalian tinggal di rumah kami, itu rumah itu punya saya dulu.
Walabisu thiyabana, itu sebagian pakaian yang kalian punya itu pakaian saya tuh. Waqtasamu amwalana, yang kalian bagi-bagikan waktu itu habis saya meninggal itu duit saya. Hal minkum man yadhkuruna, ada enggak dari kalian yang ingat sama saya? Itu arwah manggil begitu ke kita, cuma kita nggak dengar aja. Karena mereka, bayangin deh, bayangin bapak-bapak, ibu-ibu, kita pindah alam, udah bingungan, mana mau minta tambahan pahala, kebingungan. Yang diharapkan keluarganya. Hal minkum man yadhkuruna, ada nggak dari kalian yang ingat sama saya? Wa yatafakkaru ghurbatana, ada nggak yang membayangkan keterasingan saya di alam baru ini? Wa nahnu fi sijnin tawil, sekarang saya nih ada di penjara yang lama. Bayangin deh bapak-bapak, ibu, bayangin mereka tuh ada di penjara yang lama, udah nungguin sampai akhirat nanti, nungguin sampai kiamat. Lama itu penjara. Coba dibayangkan dalam kondisi gelap, turun gerimis, terus arwah mereka ngeliatin kita gitu. Ada nggak yang ingat sama saya nih? Ada nggak yang ngebayangin keterasingan saya? Saya bingung. Saya ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalian nggak ingat sama saya? Wa hisnin syadid, saya berada di benteng yang kokoh, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Irhamuna yarhamkumullah, sayangin kita dong, sayangi kita, semoga Allah menyayangi kalian juga, katanya. Wala tabkhalu alaina, jangan pelit untuk saya nih. Qabla an tasiru mithlana, sebelum nanti kalian berada di tempat kayak saya juga, ya. Dermakan sebagian harta itu, jangan dipendem aja. Bacakan itu mulut, jangan mingkem aja. Istighfar, bacain Fatihah, bacain Yasin, bacain tahlil. Saya kemarin umroh yang terakhir nih, salah satu jamaah saya udah tua, rambutnya udah putih semua. Dia bilang sama saya, dari hari bapak sama ibunya meninggal sudah puluhan tahun, sehari pun tidak pernah meninggalkan bacaan tahlil untuk mereka berdua. Padahal ini jamaah umroh saya ini udah tua, rambut putih, nggak ada potongan, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang biasa. Dikit-dikit nanya, ini gimana ya Bib, ini ntar hukumnya gimana? Orang biasa, nggak ngerti, nggak terlalu mendalam urusan agamanya. Nanya fikihnya, kalau ntar gimana gini, kita kayak orang biasa. Tiba-tiba dia cerita sama saya, tiap hari selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca sholawat, kemudian dia doa, ya Allah, pahala bacaan ini kirim ke orang tua saya. Wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mithlana. Jadi mereka setiap hari itu turun ke langit-langit dunia, dan mereka berhenti di atap-atap rumah mereka tuh, ngeliatin ke rumahnya dan memanggil dengan suara yang sedih, ya, dengan suara yang penuh iba, berulang-ulang, wahai keluargaku, wahai saudara-saudaraku, wahai anak-anakku, semua yang menempati rumahku nih, kata beliau, semua yang memakai pakaianku, anak-anakku, yang menikmati hartaku, ada nggak yang ingat sama saya? Kami sekarang di penjara dengan tembok yang kokoh, dengan waktu yang lama, sayangilah kami, begitu. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, minimal tiap habis sholat, saya dari ketakutannya nih, dari sekarang nih, saya kalau ketemu anak saya bilangin, doain abah nanti kalau udah meninggal, habis sholat Fatihah jangan lupa. Udah, anak saya udah pada apal, siap bah, pokoknya ntar tiap hari habis sholat bacain Fatihah, gitu. Karena kita bingung ntar gimana cara nambahnya lagi pahala. Ya dari situ dah satu-satunya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Saya ringkas sedikit bahwa hidup tidak selama-lamanya, kita akan sakit, kita akan meninggal. Manfaatkan masa hidup sehat ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau kita tidak bisa berjuang untuk membela agama kita ini dengan jiwa dan raga kita, dengan mungkin nyawa kita, minimal ada harta yang bisa kita sumbangkan, ada doa yang selalu kita panjatkan, dan itu membuktikan cinta kita kepada para pejuang, para syuhada, bahwa hidup ini hari-hari di mana kita belum ditakdirkan meninggal, nggak akan meninggal. Jadi tenang aja, berjuang aja terus. Mau ada serangan kayak gimana, kalau emang belum waktunya mah kita bakal aman. Kalau udah waktunya, mau lari kemana? Bakal meninggal dunia. Begitu. Maka dari itu nggak perlu kita khawatir bahwa hidup ini jalanin dengan sebaik mungkin. Harapannya adalah kita akan husnul khatimah karena kita selalu berupaya husnul hayat, hidup dalam keadaan baik juga. Dan yang terakhir adalah jangan lupa doakan, tolong terus doakan, bacakan surat Al-Fatihah minimal. Kalau di sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baca zikir, habis itu bacain Al-Fatihah untuk arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mereka fi sijnin tawil, fi husnin syadid. Harapannya dengan doa-doa kita, semoga mereka mendapatkan tambahan bekal, tambahan pahala dan pengurangan dosa, karena kita selalu membacakan istighfar juga untuk kesalahan-kesalahan mereka. Saya rasa mungkin itu aja hari ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.